nih, setelah kita mengikuti materi special population ini, panjenengan semua mampu melakukan pertolongan kegawat daruratan pada pasien pediatrik, pada pasien ibu hamil, sama usia lanjut, ya, yang mengalami trauma berdasarkan prioritas gangguan yang terjadi menggunakan pendekatan initial assessment. Ya, teman-teman jangan pernah dilupakan teori terkait dengan initial assessment-nya, karena itu yang kita pakai pada saat kita melakukan penilaian pada pasien dengan trauma. Tujuan khususnya apa? Menjelaskan perubahan anatomi pada wanita. Ya. Kemudian menjelaskan anatomi dewasa dan anak. Menjelaskan penanganan berdasarkan prioritas masalah pada kasus trauma. Melakukan pertolongan life saving pada ibu hamil, anak, dan usia lanjut. Trauma pada anak. Ya, ini akan kita lihat nanti tipe dan pola traumanya, karakteristik unik dari pasien anak, dan manajemen trauma. Ya. Oke, tipe dan pola trauma. Cedera karena kendaraan bermotor. Ini merupakan penyebab utama kematian pada anak dengan kasus trauma. Ya. Cedera karena kendaraan bermotor ini merupakan penyebab utama kematian pada anak dengan kasus trauma. Kemudian mekanisme dan pola trauma, nih, mekanisme cedera, ya, yang pertama pejalan kaki. Pola cederanya, kalau dia kecepatannya rendah, ada fraktur ekstremitas bawah. Kalau dia kecepatannya tinggi, multiple trauma, cedera kepala dan leher, fraktur dan ekstremitas bawah. Ya. Kemudian mekanisme cederanya dia merupakan penumpang mobil. Pola cederanya kemungkinan apa? Kalau dia tanpa sabuk pengaman, ya kemungkinan cederanya multiple trauma. Kemudian cedera kepala dan leher, laserasi kepala dan wajah. Kalau dia menggunakan sabuk pengaman, pola cederanya cedera toraks dan abdomen, ya, kemudian fraktur spinal bagian bawah. Nih, berikutnya mekanisme cedera, ya. Mekanisme cedera berikutnya yaitu jatuh dari ketinggian. Karena anak-anak ini risk profile-nya memang tinggi, ya. Karena rasa ingin tahunya tinggi sekali, hingga sering sekali dia jatuh, terjadi jatuh dari ketinggian. Ya, pola cederanya, ya. Kalau dia rendah, tinggiannya rendah, fraktur ekstremitas atas. Ya. Kalau dia menengah, ada cedera kepala dan leher, fraktur ekstremitas atas dan bawah. Kalau dia tinggi, ya, multiple trauma, cedera kepala dan leher, fraktur ekstremitas atas dan bawah. Kemudian mekanisme cedera berikutnya, jatuh dari sepeda. Ya, anak-anak kan suka main sepeda tuh, kemungkinan jatuhnya juga tinggi. Ya, kalau dia tanpa helm, cedera kepala dan leher, laserasi kepala dan wajah, fraktur ekstremitas atas. Itu pola cederanya kalau dia tanpa helm. Kalau dia menggunakan helm, ya, ini pola cederanya adalah fraktur ekstremitas atas. Kemudian ada lagi pola cedera terkena stang, yaitu cedera organ abdomen, ya. Karakteristik unik pada anak, jelas ukuran dan bentuk.
Ya, dari ukuran dan bentuk saja sudah berbeda. Massa dan luas permukaan tubuhnya itu lebih kecil. Sehingga paparan tekanan perluas permukaan tubuh itu pasti akan meningkat. Apa dampaknya? Yaitu terjadi multiple trauma. Ya, massa dan luas permukaan tubuhnya kecil, karena itu begitu dia terjadi paparan tekanan, perluas permukaan tubuhnya pasti meningkat, kemungkinan terjadinya multiple trauma, akan mengakibatkan multiple trauma. Oke, masih di ukuran dan bentuk. Ya, rasio permukaan tubuh terhadap massa tubuhnya meningkat. Ya, sehingga kehilangan panas tubuhnya lebih cepat. Ya, kemungkinan yang terjadi adalah hipotermia. Begitu dia hipotermia, dia akan mengakibatkan hipotensi. Kemudian berikutnya, karakteristik unik dari anak. Ya, selain bentuk dan masanya, bentuk dan ukurannya, berikutnya adalah tulang. Ya, tulang pada pasien anak itu lebih lunak dibandingkan dengan dewasa. Patah tulang pada anak ini lebih jarang terjadi. Ya, karena tulangnya lebih lunak. Ya, adanya patah tulang tengkorak atau iga itu menjadi petunjuk bahwa ini benturannya sangat keras. Kalau dia terjadi patah tulang tengkorak atau iga. Ya, menjadi petunjuk nih bahwa benturannya ini sangat keras. Kemudian karakteristik unik pada pasien anak berikutnya yaitu status psikologinya. Emosi tidak stabil saat merasakan nyeri. Kemudian stres. Keterbatasan interaksi dengan orang yang belum terlalu dikenal. Anak-anak itu kalau dia belum kenal, dia nggak mau berinteraksi. Jarang ada yang mau berinteraksi dengan orang yang tidak dia kenal. Maka dari itu, dibutuhkanlah pendampingan orang tua saat aktivitas penilaian dan tindakan. Untuk apa? Untuk mengurangi ketakutan dan ansietas pada anak. Ya. Efek jangka panjang trauma pada anak. Ada efek fisiologis dan ada efek psikologis. Ya. Ini akan mengakibatkan atau akan berpotensi mengganggu tumbuh kembangnya anak. Ya, ini efek fisiologis dan psikologisnya potensi mengganggu tumbuh kembangnya anak. Ya, hal kecil contohnya, gitu anak pernah mengalami kecelakaan, jatuh dari motor, dia merasa kesakitan, kemudian dia akan takut, menimbulkan rasa takut dia. Ya, rasa takut dia ini akan berakibat bahwa dia nggak mau lagi naik motor. Nah, itu kan mengganggu. Ya, mengganggu juga tumbuh kembangnya. Ketersediaan alat berikutnya. Ya. Alat-alat emergensi yang lengkap dan sesuai itu keberhasilan penilaian dan pengelolaan pasien anak dengan trauma. Ya, jadi kalau alat-alat emergensi kita lengkap, maksudnya di sini adalah yang memang itu untuk anak kita pergunakan untuk anak, maka keberhasilan penilaian dan pengelolaan pasien anak dengan trauma ini meningkat. Oke, ya masih di ketersediaan alat. Gunakan Baroselo Pediatric Emergency Tape, ini Baroselo yang dia pakai ini. Untuk menentukan berat badan dengan cepat berdasarkan tinggi badan. Ini saya yakin nih di tempat teman-teman ini mungkin sudah ada nih, ada Baroselo Pediatric Tape. Nah, ini bisa kita pakai untuk menentukan berat badan dengan cepat. Ya.
Teman-teman bisa baca nanti di bukunya masing-masing ya. Ukuran alat-alat pediatrik berdasarkan usia. Ini ada di halaman 259. Oke. Manajemen trauma pada anak. Prinsip penanganannya sama seperti orang dewasa. Ya, apa itu? Yaitu yang pertama adalah kita lakukan initial assessment dan manajemen. Ya, ini prinsip penanganannya sama seperti orang dewasa. Apa dia? Yaitu initial assessment dan manajemen. RW. Ya, untuk RW silahkan teman-teman diperhatikan. Ya, hindari fleksivasif cervical spinal. Makanya kita pakai shifting position. Ini fleksi ya teman-teman ya. Ini teman-teman bisa lihat ya. Nih, ini fleksivasif namanya. Makanya kita kasih bantalan di bawah sini. Ini namanya shifting position. Nih, shifting position. Ya, sehingga dia paralel ya dengan papannya. Ini shifting position. Hindari teknik pemasangan secara terbalik dan diputar 180 derajat untuk pemasangan OPA. Ya, jadi gunakan tong spettle. Kalau kita mau pasang OPA pada anak, gunakan tong spettle. Sehingga nggak perlu kita menggunakan teknik terbalik dan diputar. Ya, nih, frekuensi napas normal anak dan bayi. Anak itu frekuensi napasnya 15 sampai dengan 20 kali menit. Kalau bayi 30 sampai dengan 4 per menit. Ideal volumenya berapa? Sampai 6 mili per kilogram berat badan. Alat-alatnya harus sesuai. Kalau memang untuk anak ya gunakan yang anak. Untuk bayi gunakan yang bayi. Ya. Untuk apa? Mencegah terjadinya barotrauma. Oh, iatrogenik dikarenakan tracheobronchial dan alveoli anak masih rapuh. Jadi kalau kita menggunakan tidak sesuai alatnya, ada yang bocor nih. Ya, sama akibatkan barotrauma. Needle decompression. Nih, dilakukan di interkostal kedua, bantalan iga ketiga pada garis mid clavikula. Ini untuk needle decompression. Mid clavikula, ya ini clavikula. Kita tarik garis mid clavikula di interkostal kedua. 1, 2. Di bantalan yang ketiga nih. Ini ketiga. Ya dijadikan bantalan, kita tusuk di sini di mid clavicle. Ini untuk needle decompression-nya. Oke. Kemudian sirkulasinya. Resusitasi cairan. Ya. 3 bolus 20 mili per kilogram. Atau 60 mili per kilogram berat badan untuk mencapai penggantian kehilangan 25%. Ya, transfusi darah bila memerlukan pemberian bolus 20 mili ketiga, ya, pertimbangkan pemberian PRC 10 mili per kilogram. Maksudnya, ya, jika memang anak ini memerlukan transfusi darah, maka kita bisa kasih di 20 mili terakhir. Kan dia di sini 60 mili dengan pemberian 20, 20 dan 20.
Kalau 1, 2 sudah kita berikan dan ternyata dia membutuhkan darah, maka bolus 20 mili yang ketiga ini kita ganti dengan PRC 10 mili. Begitu ya. Oke, teman-teman masih mendengarkan? Masih Bu. Masih Bu. Ya, sehingga tidak ada pertanyaan seputar yang sudah saya jelaskan. Evaluasi urin output. Ya, kalau kita bicara resusitasi cairan, kita yang input dan kita juga harus bicara terkait dengan outputnya. Ya, usianya untuk bayi sampai dengan 1 tahun, yang perlu diingat sama teman-teman, urin outputnya adalah 2 mili per kilogram berat badan per jam. Anak kecil 1,5 mili per kilogram berat badan per jam. Anak yang lebih besar itu adalah 1 mili per kilogram berat badan per jam. Ini untuk evaluasi urin outputnya. Oke? Ya nih, modifikasi skor verbal untuk penilaian GCS. Kira-kira kita bisa nilai nggak GCS verbal pada anak? Bisa. Bagaimana caranya? Responnya dengan cara menangis. Bagaimana? Untuk menilai respon verbalnya dengan respon menangis biasanya sih kalau pasiennya sadar penuh. Ya, ini sudah saya buatkan tabelnya. Ya, sudah tim Pro Emergency buatkan tabelnya ya untuk memodifikasi skor verbal. Ya, nilainya 5 ya jika dia bisa berinteraksi baik dengan kita. Ya, dia mau tersenyum, kemudian dia mau mengikuti arahan kita tanya, "Lo cantik." Ya, sakit, mana yang sakit, ya dia berinteraksi. Yaitu 5. Kalau dia 4 skornya, itu dia menangis. Ya, skornya 4, dia rewel. Ya, jadi beda nih menangis dengan rewel. Ya, menangis itu kita dekat, dia udah nangis. Udah teriak-teriak, udah nangis, itu skornya 4. Kalau dia rewel, itu dia nangis terus-terusan. Jadi, ya, kalau rewel itu sedikit-sedikit nangis, itu rewel. Ya, prestasi irritabil. Itu nilainya 3. Ya, restless dan agitated itu nilainya 2. Ya, kalau yang nilainya 1, ya, no, tidak ada nilainya. Nilainya 1, verbal skornya 1. Oke. Exposure, termoregulasi. Ya, membuka pakaian anak atau bayi. Gunakan lampu kepala, pemanas atau selimut panas untuk menjaga panas tubuh. Dianjurkan untuk menghangatkan ruangan. Ya, karena anak-anak ini tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya, dia akan mudah kehilangan panas tubuh. Itu untuk yang anak. Ya, sekarang kita masuk ke trauma pada wanita hamil. Ya, yang kita bahas di sini ada perubahan anatomi, mekanisme injury, dan manajemen trauma. Kalau kita ketemu pasien dengan trauma dia hamil, ya, trauma pada wanita hamil, maka tantangannya kita itu ganda, ibu dan janinnya. Inisial treatmentnya sama dengan pasien trauma pada umumnya. Ya, inisial treatment terbaik bagi janin itu adalah dengan
melakukan resusitasi optimal pada ibunya. Ya, jadi focusing kita adalah ke ibunya tanpa meninggalkan anaknya, ya. Sehingga di sini jelas kita optimalkan pada ibunya, itu merupakan treatment terbaik bagi janin. Perubahan anatomi, ya, ada pembesaran uterus. Uterus ini membesar, menekan usus ke arah sepal, ya. Usus terlindungi bila terjadi trauma tumpul. Namun, uterus, janin, dan plasenta lebih beresiko terkena trauma. Ya, kita lihat di sini teman-teman, kalau dia hamil, kan otomatis ususnya naik ke arah sepal. Jadi kalau ada trauma di abdomen, ini ususnya ini lebih terlindungi karena dia naik ke atas. Nah, tapi akan mengakibatkan trauma pada uterus, janin, dan plasentanya. Nih, perubahan anatominya, abdominal viscera tertekan ke bagian atas abdomen, ya. Terlindungi bila terjadi trauma tumpul, namun meningkatkan resiko injuri pada intestin terhadap luka tembus. Ya. Ini ada trauma tumpul. Ya, mekanisme injuri pada wanita hamil. Kita lihat, kalau dia trauma tumpul, apa yang kemungkinan terjadi? Persalinan prematur dan kematian janin beresiko lebih tinggi. Ya, terjadi pada ibu yang tidak menggunakan sabuk pengaman pada saat berkendara. Nah, ini kita bisa lihat contoh trauma tumpulnya, ya. Manajemen trauma pada wanita hamil, ya. Prinsip penanganannya sama pada dewasa umumnya, yaitu dengan metode initial assessment dan manajemen, ya, initial assessment dan manajemen. Oke. Kompresi uterus terhadap vena cava itu akan menurunkan cardiac output. Ya, saat melakukan restriksi spinal, posisi manual uterus ke arah kiri 15 sampai dengan 30 derajat. Lihat ya teman-teman ya. Ini posisinya kalau pada ibu hamil. Sirkulasinya, ya, pemeriksaan janin kita menggunakan metode Leopold. Lakukan pemantauan denyut jantung janin, ya, normal DJJ janin itu 120 sampai dengan 160 kali per menit. Oke, resusitasi jantung paru, ya, nih. Manual LUD dengan teknik 2 tangan dari sisi kiri pasien selama RCP. Ini teknik 1 tangan dari sisi kanan pasien selama RCP. Oke, sekarang kita masuk ke trauma pada lansia. Mekanisme cedera paling sering terjadi pada lansia yaitu jatuh, ya, jatuh dari ketinggian. Perubahan pada susunan saraf pusat dan sistem muskuloskeletal menjadikan lansia kaku bergerak dan kurangnya daya koordinasi. Ya, karena memang sudah mengalami degeneratif sel, ya. Berkurangnya penglihatan, pendengaran, kemudian daya ingat, menyebabkan lansia beresiko tinggi untuk terjatuh. Manajemen trauma pada lansia sama. Airway, breathing, sirkulasi, disability, exposure plus tambahan. Ya. Airway dipengaruhi oleh apa aja? Gigi geligi. Ingat, rata-rata itu kalau pada lansia itu gigi
giginya sudah tidak ada. Kemudian dia menggunakan gigi palsu. Ya, jadi begitu kita ada pasien trauma lansia, ini juga kita harus lihat ya, giginya bagaimana, apakah dia pakai gigi palsu atau tidak. Kemudian jangan lupa karena dia sudah lansia, ya nasofaringnya itu rapuh. Ya, kemudian ada makroglosia, pembesaran lidah. Dan mikrostomia, kecilnya bukaan mulut. Itu terjadi pada lansia ya teman-teman ya. Kemudian adanya artritis di leher. Kita juga harus melakukan kajian ini, anamnesis terkait dengan anak artritis di leher. Oke, berikutnya nih, kalau dia giginya ompong, ya teman-teman ya, kalau dia giginya ompong, nih mempersulit saat menutup kebocoran pada pemberian oksigen melalui face mask. Ya, maka kita bisa menggunakan kapas nih di antara gusi-gusinya ini. Nah, kalau ada gigi yang patah, ini harus segera diambil. Ya, hati-hati memasang nasogastrik atau nasotracheal tube. Kenapa? Ya ini tadi yang kedua, karena rapuhnya nasofaring. Ada pasien lansia, dia sudah mengalami kerapuhan di nasofaring. Kenapa? Kan kalau rapuhnya nasofaring, ini dapat mengakibatkan perdarahan hebat. Ya, kemudian berikutnya artritis di leher. Ini penyulit intubasi. Menambah resiko terjadinya cedera spinal cord bila melakukan manipulasi penderita dengan osteoartritis tulang belakang. Makanya kita harus gunakan ukuran laringoskop dan selang intubasi yang sesuai. Oke, breathing, trauma akut. Atasi hipoksemia dengan pemberian oksigen, meski dengan resiko hiperkardia. Ya, jadi nggak perlu ditanyakan lagi ya. Atasi hipoksemia dengan pemberian oksigen, meski dengan resiko hiperkardia. Bila terdapat ancaman gagal napas, segera lakukan intubasi dan ventilasi mekanis. Sirkulasi. Ya. Usia bertambah itu mengakibatkan rate tekanan darahnya juga bertambah. Jadi berbeda dengan yang usia dewasa. Terkadang pada orang tua, pada lansia, tekanan darah 120 mm air raksa itu dapat menunjukkan adanya hipotensi. Ya. Ini untuk yang kondisinya jika dia terbiasa dengan tensi 170 mm Hg. Ya. Jadi teman-teman jangan cepat-cepat mengambil keputusan atau mengambil kesimpulan bahwa wah tekanan darahnya rendah. Ya, padahal dia biasanya 170. Ya, nih. Tidak menjadikan nilai tekanan darah sebagai patokan penilaian shock. Disability. Disability, masa otak pada lansia berkurang rata-rata 10% dan digantikan oleh cairan cerebrospinal. Ya, otak lebih bebas bergerak terhadap gerakan akselerasi dan deselerasi,
sehingga ini akan meningkatkan tingkat keparahan cedera. Ya. Kemudian kemampuan menyerap dan mengingat informasi, ya, ini juga mengalami penurunan, ya, sehingga perubahan status mental, mengakibatkan perubahan status mental. Kemudian ketajaman penglihatan menurun, pendengarannya juga menurun, sensasi getaran dan sensasi posisi juga berkurang, sehingga kecepatan melakukan reaksi melambat, hingga mengakibatkan peningkatan resiko jatuh. Ya. Exposure. Saat melakukan exposure, cegah terjadinya invasi infeksi bakteri melalui kulit yang cedera dengan penanganan luka yang baik, termasuk menilai status imunisasi tetanus. Oke, teman-teman. Sekian dari saya. Teman-teman bisa berisi atau ada yang mau ditanyakan sebelum saya closing? Masih ada 2 menit. Tidak ada? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, silakan teman-teman istirahat, makan siang, sholat selama 1 jam ke depan. Ya, nanti